Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang, mari kita baca bersama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat ke-136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-136 memerintahkan kita untuk 1. Tetap istiqomah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Beriman kepada kitab suci Al-Quran. Dan 4. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum kitab suci Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan kita supaya jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingkar kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingkar kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingkar kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ingkar kepada hari kiamat. Kata para ulama ahli tafsir, kata ingkar dalam surah An-Nisa ayat ke-136 ini sama halnya dengan kafir. Barang siapa yang kafir, maksudnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, dan tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, serta tidak beriman kepada datangnya hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul pilihannya. Dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul pilihannya berisikan pedoman hidup bagi umat manusia agar selamat di dunia dan di akhiratnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisikan ajaran-ajaran terpuji agar manusia mendapatkan bimbingan bagaimana caranya berbuat kebaikan dengan cara yang Allah ridhoi. Jika kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang Allah sampaikan dalam kitab-kitabnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. 4. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai seorang raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang keempat adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekkah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira yang ada di kota Mekkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu usia beliau genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Kitab suci Al-Quran diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di 2 tempat, yakni di kota Mekkah dan di kota Madinah. Kitab suci Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin.